Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sabita Isani dari kelas 11 IPS 2. Pada pembelajaran PKN kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan apa itu hak asasi manusia dan juga salah satu macamnya yaitu hak asasi ekonomi, kemudian aturan hukum yang mengatur hak tersebut, terus apa saja hak-hak yang dijamin, contoh kasus pelanggaran hak tersebut, dan juga upaya mengatasi kasus pelanggaran tersebut. Mari kita mulai. Sebelum mengetahui pengertian hak asasi manusia, ada baiknya kita mengetahui arti dari hak itu sendiri. Jadi hak itu artinya segala sesuatu atau sesuatu yang wajib diterima setiap orang, dan asasi yang artinya bersifat dasar atau pokok. Jadi bisa kita simpulkan pengertian hak asasi manusia adalah hak dasar manusia yang sudah melekat di dalam diri seseorang dari dia lahir dan tidak dapat dipisahkan atau dibagi. Yang selanjutnya ada hak asasi ekonomi atau property rights. Pengertiannya yaitu hak kebebasan memiliki sesuatu, hak membeli dan menjual sesuatu, serta hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak. Apa saja aturan hukum yang mengatur hak asasi ekonomi? Ada 3. Yang pertama, dalam pasal 27 ayat 2 perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, dalam pasal 28D ayat 2 yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ketiga, khusus mengenai perekonomian diatur dalam pasal 33 perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ada 3 ayat yang berbunyi. Ayat yang pertama yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian ayat ketiga, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Slide selanjutnya adalah hak-hak yang dijamin. Kurang lebih ada 9 hak yang dijamin di dalam hak asasi ekonomi. Yang pertama ada hak memperoleh pekerjaan. Yang kedua, hak mendapat upah yang sama. Hak yang ketiga, ikut serta dalam serikat buruh. Yang keempat, hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Yang kelima, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Yang keenam, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa. Yang ketujuh, hak atas gaji dan kondisi yang layak. Yang kedelapan, hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat kerja atau dagang. Yang kesembilan, hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak. Selanjutnya ada pelanggaran hak asasi manusia di bidang ekonomi. Yang pertama terdapat di lingkungan keluarga. Contohnya, seorang anak menyimpan sisa uang belanja tanpa memberitahukan sisanya kepada ibunya. Terus ada seorang ayah memilih untuk membeli rokok daripada memberi uang anaknya untuk membeli buku pelajaran. Kemudian yang ketiga, seorang anak yang tidak pernah diberi uang saku padahal penghasilan orang tuanya itu sangat mencukupi. Yang kedua ada di lingkungan masyarakat, itu memberikan pemberat pada timbangan, menaikkan harga secara semena-mena, kemudian mengambil keuntungan dengan besar-besaran, lalu menjual barang yang sudah tidak layak, kemudian menggelapkan uang, dan yang terakhir korupsi keuntungan. Yang terakhir ada di lingkungan negara. Contohnya, upah pekerja tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang pekerja tersebut lakukan. Terus yang kedua, korupsi para pejabat. Nah, ada juga upaya mengatasi kasus pelanggaran hak asasi ekonomi. Yang dari lingkungan keluarga itu, yang pertama, berlaku jujur terhadap orang tua dan terhadap siapa saja. Terus, orang tua itu sebaiknya diberi nasihat dan arahan yang lebih jelas oleh guru.
Yang selanjutnya dari lingkungan masyarakat. Yang pertama, memberikan sanksi yang membuat pelanggar atau pelaku itu jera. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menanamkan prinsip kejujuran sejak kecil. Dan yang terakhir ada di lingkungan negara, yaitu hukum perlu bertindak tegas, misalnya dengan memberi sanksi pada pelaku pelanggaran hak asasi manusia di bidang ekonomi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.